Kembali lagi bersama kami di Berita TVmu pemirsa mengenai polusi udara yang kian memprihatinkan belakangan ini di beberapa daerah khususnya di ibu kota. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas berharap pemerintah harus mengambil langkah yang konkret untuk menangani polusi udara yang dinilai sangat mencemaskan. Ya, saya memang melihat ya udara di Jakarta ini sudah sangat kotor ya. Sehingga tadi pagi dengan sopir saya katakan cobalah lihat ya, ternyata udara di Jakarta sudah benar-benar mengganggu, mencemaskan karena pemandangan kita sudah terhalang oleh kabut ya, dan itu jelas saja tidak sehat ya. Jadi menurut saya hal ini harus diatasi secepatnya oleh pemerintah dengan mencari penyebab-penyebabnya ya. Beberapa pakar juga berbeda-beda pendapat tentang apa yang telah menjadi penyebab dari polusi udara ini. Ada yang menyatakan itu adalah karena banyaknya kendaraan, tapi juga ada yang menyatakan itu karena pembangkit tenaga listriknya yang memakai dan mempergunakan fosil gitu, batu bara, gas dan lain-lain. Jadi oleh karena itu menurut saya ya pemerintah harus memberikan perhatian lebih bagaimana caranya supaya ya lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat ya. So, kalau seandainya keadaan ini berketerusan, maka sudah jelas ya keadaan ini akan bisa merusak lingkungan, juga akan mengganggu kesehatan dan mengganggu kegiatan ekonomi. Karena kalau seandainya pemanasan emisi global ini, emisi karbon ini meningkat, maka tidak mustahil ya suhu bumi juga akan meningkat, dan kalau suhu bumi meningkat ya maka akan terjadi ya perubahan cuaca secara ekstrim ya. Kalau panas betul-betul panas, kalau dingin betul-betul dingin, sehingga hal demikian ya akan mengganggu ya kehidupan kita, dan bahkan tidak hanya kehidupan kita, kehidupan binatang dan tumbuhan di sekitar kita pun juga akan terkena dampaknya. Ya, oleh karena itu menurut saya ya kerjasama yang apik ya dari pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah polusi udara ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgen. Saya begitu. Ya, kalau pemerintahan ibu kota pemerintahan dipindahkan pun saya rasa ya jumlah mobil dan kendaraan di Jakarta juga tidak akan terlalu berkurang secara signifikan ya. Jadi rasa-rasanya alasan pemindahan ibu kota dikaitkan dengan masalah mengurangi polusi udara di kota Jakarta, ya saya rasa juga tidak tepat ya, karena kota-kota besar lainnya juga polusi udaranya juga cukup tinggi gitu. Tiba pertanyaan dari saya, kalau polusi udara di Jakarta tinggi, ibu kota dipindahkan. Kalau seandainya polusi udara di Kota Bandung tinggi, ibu kota provinsinya dipindahkan. Kalau polusi udara di Surabaya, kota Surabaya tinggi, lalu ibu kota provinsi Surabaya dipindahkan, kan begitu logikanya. Menurut saya bukan itu ya, jadi harus dicari pangkal penyebab dari keadaan ini gitu ya. Kalau seandainya itu disebabkan oleh banyaknya kendaraan, ya tentu saja pemerintah harus berusaha untuk mengurangi jumlah kendaraan ya yang berseliweran setiap hari di kota-kota baik Jakarta, Bandung, dan Surabaya serta kota-kota lain, dengan cara mengefektifkan penggunaan transportasi umum gitu. Cuma ya kalau seandainya kita bicara transportasi umum ya ya harus komprehensif ya. Jangan sampai orang untuk menuju stasiun transportasi umum itu ya juga bersusah-susah gitu kan. Oleh karena itu ya kalau bisa ya bagaimana caranya supaya transportasi umum itu bisa didekatkan kepada masyarakat ya. Sehingga dengan demikian dengan mudah warga masyarakat akan bisa mengakses ya transportasi umum itu dengan mudah. Saya itu ya. Kalau hari ini saya lihat masih belum begitu siap ya, belum begitu bagus ya, karena karena untuk mencapai stasiun-stasiun atau terminal-terminal transportasi umum itu juga memerlukan waktu yang panjang ya, dan juga tingkat kemacetan yang tinggi juga ya. Jadi ini
Menurut saya ya ini harus dibicarakan secara bersama-sama ya. Tidak hanya ahli transportasi ya, tapi ahli-ahli dalam bidang lain dilibatkan dalam rangka menciptakan satu situasi yang lebih kondusif, di mana kita harapkan polusi tidak hanya di kota Jakarta tapi juga di ibu kota lain ya, kota provinsi lain juga akan bisa kita atasi dan tanggulangi. Karena dampak daripada polusi ini ya tidak hanya dirasakan oleh orang yang ada di Jakarta, tapi juga dirasakan oleh orang-orang dari berbagai kota lainnya. Pengendalian diri dari semua pihak ya, terutama dari para pengguna ya tenaga listrik ya, karena ya hari ini kan juga ada diintroduce supaya kita pergunakan mobil listrik gitu ya. Ya saya rasa bagus ya, karena kalau kita pergunakan mobil listrik tentu saja ya polusi akan menurun. Cuma kalau listriknya itu adalah didapat dari pembangkit listrik yang mempergunakan fosil ya maka menurut saya juga tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Oleh karena itu ya mungkin barangkali kita harus moving dari energi fosil kepada energi surya mungkin barangkali ya, atau tenaga angin gitu ya, serta air. Dan kalau seandainya kita tidak serius untuk pindah dari fosil energi kepada solar energi misalkan ya saya rasa ya kehidupan di dunia ini memang akan terganggu ya, karena karena akan ada pemanasan global. Oleh karena itu upaya ini tidak hanya merupakan usaha lokal dan nasional, tapi usaha yang harus kita lakukan secara global ya. Jadi dunia menurut saya secara bersama-sama harus memikirkan dan mencarikan solusi ya dari keadaan yang terjadi saat ini. Karena tingkat pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim ya sudah terjadi di mana-mana, dan itu jelas akan mengancam dan mengganggu kehidupan manusia dan lingkungan serta kesehatan dari masyarakat.